Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai pecinta pelajaran IPS. Hari ini kita akan mencoba membahas suatu negara yang sering kita juluki sebagai negeri Sakura. Kalian pasti sudah tahu kan, ini negara apa? Ya, ini adalah negara Jepang. Hal menarik apa sih yang bisa kita bahas dan kita jumpai dari negara asal kartun Naruto dan Doraemon ini? Apa sih yang kalian ketahui tentang Jepang? Budaya sopan santunnya yang sangat mendunia? Atau teknologi industri yang sangat maju? Yang ini kalian pasti tahu kan, kartun Doraemon. Atau makanan khasnya yaitu sushi dan sashimi. Ternyata banyak ya hal-hal yang cukup menarik mengenai negara Jepang ini. Baiklah, marilah kita bahas. Nah, ini sedikit mengenai catatan negara Jepang. Jepang merupakan negara yang beribu kota Tokyo dengan bahasa resminya yaitu bahasa Jepang. Kepercayaan masyarakat di negara Jepang banyak menganut agama Shinto, Buddha, dan Kristen. Pemerintahan negara Jepang menganut sistem konstitusional atau kekaisaran dengan kepala negaranya yaitu seorang kaisar dan kepala pemerintahnya yaitu seorang perdana menteri. Mata uang di negara Jepang biasa disebut dengan yen. Lokasi letak astronomis negara Jepang. Negara Jepang berdasarkan letak astronomisnya berada di 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Nah, di sebelah kanan kalian ada contoh peta mengenai negara Jepang. Secara geografis, negara Jepang itu di sebelah baratnya berbatasan dengan Korea Utara, di sebelah timurnya berbatasan dengan Samudra Pasifik, di sebelah selatannya berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, serta wilayah Asia Tenggara, dan terakhir sebelah utaranya berbatasan dengan Laut Okhotsk. Berikut ini adalah kalender yang biasa digunakan oleh masyarakat Jepang. Iklim Jepang. Ada berapa musim sih di negara Jepang itu? Apakah seperti di Indonesia? Musim hujan dan musim kemarau? Ternyata iklim di negara Jepang itu memiliki 4 musim. Yang pertama itu musim semi, yang kedua musim panas, yang ketiga musim gugur, dan yang keempat musim dingin. Menarik bukan? Marilah kita bahas satu persatu. Musim semi. Musim semi di Jepang biasanya berlangsung di antara bulan Maret sampai dengan bulan Juni. Musim semi di Jepang dimulai atau ditandai dengan munculnya kuncup bunga plum sampai akhirnya munculnya kuncup bunga sakura pada akhir Juni. Nah, ketika kuncup bunga sakura sudah muncul, itu menandakan bahwa Jepang sudah memasuki musim panas. Musim panas di Jepang dimulai dari bulan Juni sampai bulan Agustus akhir. Ketika memasuki musim panas, suhu di negara Jepang bisa mencapai 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang mencapai 90%. Ketika musim panas, banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Jepang dan siswa-siswi atau pelajar di sana untuk liburan musim panas.
Selanjutnya yaitu musim gugur. Ketika musim panas berakhir, Jepang akan mulai memasuki musim gugur. Musim gugur di negara Jepang biasa dimulai dari bulan September sampai bulan November. Musim gugur ditandai mulainya bergugurannya bunga sakura dari yang berwarna merah muda hingga akhirnya berguguran dan berubah warna menjadi coklat tua. Ketika musim gugur tiba, masyarakat maupun makhluk hidup yang lainnya akan mulai menyimpan makanan sebagai persediaan menghadapi musim dingin. Musim dingin. Setelah musim gugur berakhir, negara Jepang akan memasuki musim dingin. Musim dingin di negara Jepang dimulai di bulan Desember sampai dengan Januari. Ketika negara Jepang memasuki musim dingin, suhu di sana bisa mencapai minus 7 derajat Celcius sampai dengan minus 20 derajat Celcius. Ketika musim dingin, mulai banyak turun butiran salju yang menyelimuti hampir seluruh wilayah bagian di negara Jepang. Bisakah kalian menebak gambar yang ada di video ini? Ya, ini merupakan gunung api tertinggi di negara Jepang, yaitu Gunung Fujiyama. Bentuk muka bumi dan geologi Jepang. Jepang merupakan wilayah dataran yang kecil dengan luas datarannya sekitar 30% dari luas wilayahnya. Dan sisanya 70% merupakan daerah perairan. Wilayah dataran terletak di hampir sepanjang pantai. Dataran terbesarnya dapat kita jumpai di dataran Kanto, yaitu wilayah Tokyo, dataran Kinai Plain di wilayah Osaka dan Kyoto, wilayah dataran Nobi di wilayah Nagoya, dataran Ichigo di wilayah Honshu, dan dataran Sendai di Honshu Timur Laut. Selain itu, ada pula dataran yang relatif kecil, luasnya di Hokkaido dan menjadi pusat aktivitas penduduk Jepang. Berdasarkan geologinya, Jepang merupakan bagian negara yang berada di cincin api dunia atau Ring of Fire. Setidaknya, terdapat 192 gunung api yang tersebar di negara Jepang dengan hampir 25% wilayahnya merupakan lapisan vulkanik. Selain itu, negara Jepang terletak di antara dua lempeng dunia, yaitu lempeng benua Asia dan Samudra Pasifik. Karena terletak di antara dua lempeng dunia ini, negara Jepang hampir setiap tahunnya mengalami bencana alam gempa bumi. Bahkan di tahun 2011, negara Jepang pernah mengalami bencana gempa bumi dan tsunami yang dahsyat, hampir melumpuhkan seluruh aktivitas di negara Jepang pada saat itu. Bagaimana sih keadaan flora dan fauna di negara Jepang? Kalian mungkin mengira penggunaan lahan di Jepang didominasi oleh daerah perkotaan dengan banyaknya pemukiman serta lahan industri. Ternyata perkiraan tersebut salah, karena hampir 67% wilayah Jepang justru masih merupakan wilayah hutan dengan beberapa jenis tumbuhan yang dapat dijumpai seperti monyet Jepang, panda merah, pohon bambu, serta bunga sakura yang sangat terkenal. Dulu, di negara ini juga banyak ditemukan babi hutan, monyet, serigala, dan rusa. Namun, kini jumlahnya telah berkurang akibat kebutuhan lahan untuk pemukiman dan industri. Kondisi penduduk negara Jepang. Jepang merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk sebesar 126,9 juta jiwa. Ini berdasarkan survei WDPS tahun 2015. Namun,
Hampir setiap tahunnya, kondisi penduduk Jepang mengalami penurunan pertumbuhan mencapai minus 0,1%, yang berarti Jepang mengalami penurunan penduduk sebesar 0,1% setiap tahunnya. Akan tetapi, berdasarkan sumber WDPS tahun 2015, jumlah penduduk lanjut usia di negara Jepang semakin besar, dengan angka harapan hidup mencapai usia 79 sampai dengan 86 tahun. Hal ini menandakan bahwa tingkat kesadaran dan fasilitas pelayanan kesehatan di masyarakat Jepang itu sangat baik dan cukup tinggi. Nah, masih di kondisi penduduk Jepang. Penduduk Jepang terdiri dari beragam etnik dunia. Nah, akan tetapi hampir 98,5% merupakan etnik asli Jepang. 0,5% merupakan etnik Korea, 0,4% merupakan etnik Cina, dan 0,6% merupakan etnik dunia lainnya yang mendiami atau tinggal di wilayah negara Jepang. Kalau berbentuk diagram lingkaran, hasilnya akan seperti ini: 98,5% melawan atau berbanding dengan 1,5% penduduk etnik asli Jepang dan penduduk etnik dunia. Dalam kepercayaannya, banyak masyarakat yang tinggal di negara Jepang menganut hampir 83,9% kepercayaan agama Shinto, 7,14% menganut kepercayaan agama Buddha, 2%-nya menganut kepercayaan agama Kristen, dan 7,8% merupakan penganut agama lain. Terima kasih telah menonton video mengenai pembahasan kita hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube Pak Rizky untuk mendapatkan video pembelajaran yang lainnya. Semoga bermanfaat.